kenyataannya apa yang disampaikan oleh Presiden tidak memiliki visi yang jelas. Selama masa pemerintahan Presiden SBY, APBN didesain sangat konservatif, tahan terhadap krisis tetapi minim stimulus untuk pertumbuhan ekonomi. Menurut catatan fraksi PDI Perjuangan DPR RI, dalam masa krisis, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya berupaya untuk menyelamatkan APBN, bukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, lapangan kerja tumbuh tapi tidak produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Fraksi PDI Perjuangan menilai RAPBN 2013 kurang mampu menjawab visi dan amanat konstitusi yang memberi penekanan kuat terhadap orientasi, keberpihakan dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi ternyata belum mampu menjawab dampak perbaikan kehidupan yang secara real dan mulus dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang dimuliakan. Atas dasar pertimbangan di atas, dengan seksama kami mencermati pidato kenegaraan Presiden RI serta keterangan pemerintah atas RAPBN 2013 beserta nota keuangannya. 1. Fraksi PDI Perjuangan menilai pelaksanaan politik anggaran hingga tahun ke-7 pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya mengakibatkan peningkatan belanja negara yang ofensif, namun kualitas pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan masih adanya defisit anggaran yang mengancam stabilitas fiskal. Kenaikan akumulasi belanja negara lebih kurang 1.200 triliun rupiah sejak tahun 2004 hingga 2012 ternyata gagal mengatasi persoalan pokok rakyat. Adalah harapan kita bersama jangan sampai capaian dan prestasi pembangunan kita berjalan bersamaan dengan rasa frustasi masyarakat yang meningkat sebagai akibat dari kenaikan harga-harga sembako yang sering tidak terkendali, kesulitan mencari peluang kerja produktif, kesulitan memperoleh akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas, dan keletihan masyarakat menyaksikan kesenjangan pendapatan yang semakin mencolok mata. 2. Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% merupakan asumsi yang terlalu optimistik. Angka 6,8 patut dipertanyakan karena cukup bertentangan dengan gambaran mengenai kondisi ekonomi global yang berpotensi buruk bersamaan oleh kinerja perekonomian Cina dan India yang diperkirakan tidak akan sebaik pada tahun-tahun sebelumnya. Juga adanya perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan di sejumlah kawasan telah mengakibatkan melonjaknya harga pangan dan gangguan ekonomi Eropa yang nampaknya masih berkepanjangan sehingga menimbulkan ketidakpastian yang semakin meningkat. Di dalam negeri, perbaikan infrastruktur walaupun telah mendapat perhatian akhir-akhir ini, namun masih belum merupakan aktivitas ekonomi yang sangat gencar dilakukan dalam rangka mengejar ketertinggalan dari negara-negara sekitar, termasuk dalam hal perbaikan pelabuhan-pelabuhan laut, penggiatan pembangunan jalan, dan sebagainya. Padahal perbaikan pelabuhan, jalan darat, dan sebagainya merupakan kunci gencarnya investasi swasta yang merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 3. Berkaitan dengan kualitas pertumbuhan, fraksi PDI Perjuangan DPR RI berpendapat bahwa pemerintah harus memperhatikan data indeks ketimpangan pendapatan, Gini rasio yang turun yang dalam kurun waktu 2008-2012
mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 0,35, 0,37, 0,38, 0,41, dan tetap 0,41. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. 4. Laju inflasi tahun 2013 diperkirakan sebesar 4,9%. Inflasi yang tinggi adalah momok bagi perekonomian nasional dan derita kesengsaraan bagi rakyat kecil. Yang harus diperhatikan adalah kenaikan harga-harga yang dialami oleh penduduk miskin adalah lebih tinggi daripada yang dirasakan secara rata-rata oleh seluruh penduduk. Untuk itu fraksi PDI Perjuangan DPR RI mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan pergerakan harga 9 bahan pokok sebagai bagian dari penentuan angka inflasi. Karena harga sembako sangat elastis terhadap tingkat inflasi, apalagi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pokok sangat tinggi. 5. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mendesak pemerintah untuk memperhatikan angka kemiskinan. Target penurunan angka kemiskinan pemerintah sebesar 9,5 sampai 10,5% pada tahun 2013. Tetapi kategori kemiskinan pemerintah hanya miskin dan sangat miskin. Untuk itu fraksi PDI Perjuangan DPR RI minta agar pemerintah memperbaiki kategori kemiskinan dengan menggabungkan mereka yang dikategorikan sebagai masyarakat hampir miskin, miskin, dan sangat miskin sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan. Sehingga penurunan angka kemiskinan seharusnya bisa diturunkan setidaknya dari 23% pada tahun 2012 menjadi 20% pada tahun 2013. 6. Lifting minyak ditetapkan sebesar 900.000 barel per hari. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menilai bahwa pemerintah terlalu optimis karena fraksi PDI Perjuangan, iya Pak, udah 5 menit, memandang bahwa target lifting gas bumi terlalu pesimistis. Oleh sebab itu fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengusulkan agar lifting gas bumi menjadi 1.400 juta barel setara minyak bumi sebagai pendorong peningkatan kemampuan produksi gas bumi. Berkaitan dengan target pendapatan negara dan hibah pada APBN 2013 direncanakan 1.507 triliun yang meningkat 149,5 triliun. Maka fraksi PDI Perjuangan memberikan pendapat sebagai berikut. Minta maaf Ketua, 2 menit lagi Ketua. 1. Penerimaan perpajakan yang berdasarkan dari rakyat mengandung tanggung jawab politik untuk menjadikan pajak sebagai instrumen mengatasi ketidakadilan sosial dan memperbesar tanggung jawab negara di dalam mensejahterakan rakyat. Penyalahgunaan pajak baik dari aspek penerimaan maupun penggunaan adalah kejahatan ekonomi. Rencana penerimaan pajak tahun 2013 tercatat 1.178,9 triliun meningkat 162,7 triliun atau 16% dari APBN 2012. 2. Penerimaan negara bukan pajak RAPBN 2013 direncanakan sebesar 324,3 triliun. PNBP mengalami penurunan sebesar 16,8 triliun bila dibandingkan dengan target APBN 2012. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan, hadirin yang dimuliakan. Terhadap rencana anggaran belanja negara direncanakan mencapai 1.657,9 miliar. Maka fraksi PDI Perjuangan meminta perhatian pemerintah hal-hal sebagai berikut. Terakhir pimpinan. 1. Alokasi belanja rutin justru meningkat menjadi 95,4 triliun dibandingkan APBN P 2012 yaitu 574,9 triliun. Anggaran yang seharusnya menjadi stimulus perekonomian akhirnya tidak akan tercapai. Stimulus fiskal mestinya tercermin dari alokasi belanja modal yang memadai.
Kenyataannya belanja modal hanya 11,7% dari total APBN 2013. Alokasi belanja modal sebesar 193,8 triliun pada RAPBN 2013 harus dapat lebih dimanfaatkan secara efektif untuk pembangunan sarana infrastruktur yang lebih mempunyai fungsi ekonomis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2. Selama ini pembangunan dan perawatan sarana infrastruktur masih rendah. Padahal alokasi belanja modal dalam APBN meningkat setiap tahun. Penyerapan belanja modal belum berjalan efektif dikarenakan pemerintah justru senang membangun dan membenahi sarana fisik seperti gedung pemerintahan yang tidak memiliki fungsi ekonomis. Belanja infrastruktur harus diprioritaskan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pelabuhan, mengatasi masalah konektivitas antara desa, kota, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan rakyat. Kerancuan anggaran juga dilihat pada anggaran subsidi. Anggaran yang mestinya diharapkan bisa mencetak rakyat justru gagal karena salah pengelolaan. 5. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 bahwa pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional dimulai paling lambat 1 Januari 2014, tetapi sampai sekarang belum terlihat dan nampaknya pemerintah ragu menjalankan SJSN. Padahal SJSN adalah untuk kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan defisit, fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta perhatian pemerintah hal-hal sebagai berikut. Dalam 5 tahun terakhir pembiayaan utang memberikan kontribusi sebesar 82% dari total pembiayaan yang diperlukan dalam menutup defisit APBN. Penerbitan SBN mendominasi dari total pendapatan pembiayaan dari utang, akibatnya nominal utang pemerintah meningkat dari tahun ke tahun. 2. Secara keseluruhan total utang pemerintah pada Juni 2012 mencapai 1.938 triliun. Meningkat 134,55 triliun pada akhir 2011. Peningkatan volume utang disebabkan oleh besarnya ketergantungan terhadap utang untuk membiayai defisit anggaran, meningkatnya beban pembayaran pengutang, dan jatuh tempo utang-utang lama yang ditutupi melalui penarikan utang baru. Jika kebijakan ini terus dilakukan, maka mustahil untuk mewujudkan APBN untuk kesejahteraan rakyat. Terakhir, fraksi PDI Perjuangan DPR RI mendesak pemerintah untuk menempuh cara pengurangan, penghapusan, dan moratorium pembayaran utang untuk mengurangi beban utang negara yang signifikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang dimuliakan, sebelum mengakhiri pandangan umum fraksi atas RAPBN tahun 2013, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR RI menegaskan bahwa APBN bukan untuk APBN, tetapi APBN untuk kesejahteraan rakyat. Demikianlah pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2013. Atas segala perhatian, sidang Dewan dan hadirin terhormat kami ucapkan terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-67, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Merdeka! Jakarta, 29 Agustus. Pimpinan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua Puan Maharani ditandatangani. Sekretaris Bambang Wuryanto ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya kita persilahkan juru bicara dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang terhormat saudara Eki Awal Muharram.
sebelum saya